Semua yang hadir sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari Al-Qur'anul Karim. Ya, semua bacaan Qur'annya menjadi lebih baik. Putra-putri, cucu-cucu kita semuanya ditakdir Allah jadi ahli Qur'an, hafidhoh. Yang terpenting bisa mengamalkan isi dari Al-Qur'an ini. Tidak sekedar baca seperti saya. Gitu ya para sahabat semuanya. Baik, kita lanjutkan. 181 ayatnya, suratnya surat Al-A'raf, surat ke-7, juznya juz 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Ulang. Wa mimman khalaqna, qaf sukun di tengah bacaan sama dengan yang tadi ya, disebut qalqalah sugro. Jadi sekedar mengingatkan huruf qalqalah atau huruf yang dipantulkan hanya 5, qaf, qa, ba, jim atau dal. Ada yang menyingkatnya baju di toko, ya. Tidak apa-apa disingkat seperti itu, yang penting paham. Ketika baca ini betul. Khalaqna, memantul tapi kecil. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi. Setiap hi atau hu yang dibaca panjang apa ini? Coba. Nun ketemu sama ha mana? Mana? Yang mana? Yang mana? Mana ya? Mana? Yang kita bahas yang terlihat ya. Nah, jadi antara yang menyajikan dan yang menyimak, nantinya sama-sama tidak kebingungan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun bertemu kha, ini bukan ha ini. Kha ini ada titiknya, ya. Ada titik, kha berarti. Wa mimman khalaqna, betul. Ya. Kha atau kha kalau sudah ada garis satu di atas sudah bunyinya kha. Nun sukun bertemu kha ini disebut bacaan izhar halki. Baik ya, fokus dulu pada bacaannya para sahabat ya. Jangan sibuk dengan hukum-hukum tajwidnya dulu, fokus cara bacanya. Nah buktinya barusan ya, ini apa hukumnya Ustaz? Tanya hukumnya, hurufnya saja ini ya masih belum tepat menyebutkannya, masih hak tadi ya, kha. Jadi fokus cara bacanya dulu. Nah, nanti bisa kita pelajari teorinya perlahan gitu ya. Nun sukun bertemu kha disebut izhar halki, bunyi nun baca jelas, tidak usah dengung. Wa mimman khalaqna, ya sekedar mengingatkan saja para sahabat semuanya ya. Belajar Quran tajwidnya ya dipahami betul dan cara praktiknya itu bagus ya, bagus. Namun pada hakikatnya ketika baca yang didengarkan endingnya ya, atau yang disajikan terakhir adalah bunyinya kan, bunyinya ketika kita baca. Makanya itu difokuskan dulu. Sama halnya kita mengajarkan putra putri atau cucu kita yang masih PAUD ya, yang masih PAUD ya. Ayo ini dibaca, coba dibaca ini, apa ini ya, pada putra putri kita yang PAUD misalkan. Sebentar, nah ini ya, sebentar, kita perhatikan nih. Ulaika gitu ti, yo
Jangan pendek ya, jangan pendek ya. La ini namanya mad wajib muttasil, harus panjang sekali, 5 harokat atau 6 harokat. Itu pasti bingung ya. Kita ajarkan saja dulu bunyinya. Ulaika. Nah, kalau saya pribadi sama anak-anak TK yang masih PAUD, la yang ada layarnya panjang sekali. Ayo panjang sekali. Ulaika. Nah, betul kan? Digunakan sesederhana mungkin dulu ya. Kecuali nanti sudah para asatidz atau asatidzah, beda lagi nanti teorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Dari mana tadi? Sampai lupa ya. Sampai dari sini. Sayujzauna. Oh, dari sini ya. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi. Kita perhatikan lam sukun ya, alif diikuti lam sukun disebut bacaan izhar qamariyah. Lam sukun baca dengan jelas. Yahduna bil haqqi wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Kita lanjutkan ayat 182. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa umli lahum. Mim sukun bertemu lam disebut bacaan idgham. Saya ulang, mim sukun bertemu bukan mim bukan ba disebut bacaan izhar syafawi. Mim sukunnya baca jelas, tidak usah dengung. Wa umli lahum. Inna kaidi matin. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Ada qaf dan lam kecil. Ini namanya waqaf ula, lebih baik dihentikan. Sama seperti yang tadi. Ya. Inna. Oh, dari sini ya. Awalam yatafakkaru. Mim sukun bertemu bukan dengan mim atau ba. Ini disebut bacaan izhar syafawi. Cara bacanya mim sukun dibaca dengan jelas. Huruf-huruf yang bertanda sukun ya, ini tetap ada ketukannya ya, atau satu harokat bacanya. Awalam yatafakkaru. Jadi dibaca jelas itu bukan ketakutan. Awalam yatafakkaru. Masih ada jeda satu harokat, kesempatan untuk menyempurnakan huruf mim. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Tak marbutoh dihentikan, bunyikan hak sukun. In huwa illa nadhirum mubin. Kita lanjutkan. Awalam yanzuru fi
malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallah. Lafaz Allah di tengah bacaan itu kesempatan kita untuk berhenti bagi yang nafasnya pendek. Ya, kalau nafasnya panjang atau banyak sekali sisanya, ya, lebih bagus lanjutkan sampai akhir pemberhentian atau akhir ayat. Nah, karena nafas saya hanya 1,5 cm, saya putuskan untuk berhenti di lafaz Allah. Bismillah. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallah wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Shad dan lam kecil namanya tanda wasol, namanya waslul aula. Lebih baik diteruskan kalau nafasnya kuat. Kalau tidak kuat, dipaksa terus maka akan jadi tidak baik. Ya, nafasnya akan ngos-ngosan. Nah, pendengarnya juga nanti ikut ngos-ngosan kalau dipaksa. Wa ma khalaqallahu, lafaz Allah didahului fathah disebut lafaz Allah tafkhim atau tebal, ya. Lanya kita ganti jadi lo. Wa ma khalaqallahu min syai'in. Nun sukun bertemu huruf shin. Ya, ini disebut bacaan namanya ikhfa awsat. Bunyi nun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung, lisan kita sudah bersiap bunyikan shin. Min syai'in wa an asa. Kita perhatikan dulu ini. Kasroh tanwin bertemu wauh. Disebut bacaan namanya, disebut bacaan idgham bi gunnah. Cara bacanya bunyi kasroh tanwin, masukkan pada huruf wauh. Jangan lupa dengungkan 2 harokat. Jadi ketika dengung, posisi bibir mencucu. Ya. Huruf wawu ini merupakan asyafa, huruf yang berasal dari bibir. Jadi mau tidak mau harus mencucu. Mencucunya 2 harokat atau 2 ketukan saja. Tidak usah khawatir, bukan 2 hari mencucunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Kasrah tanwin bertemu ba, disebut bacaan iklab. Iklab artinya menukar. Bunyi tanwin kita tukar dengan mim, bukan mimi. Kalau mimi itu mim sukun ketemu mim. Nah, ini seperti ini. Mim sukun ketemu mim, namanya itu mimi. Kalau tanwin atau nun sukun bertemu ba, namanya iklab. Bunyi kasroh tanwinnya tukar dengan mim. Hadithim ba'dahu yu'minun. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Sadaqallahul azim.